Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putri Amerwati dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Fenomena Implementasi Oktroy dan Transformasi VOC dalam Penguasaan Ekonomi serta Politik di Nusantara abad ke-17 sampai ke-18. Materi ini membahas bagaimana hak oktroy memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada VOC sehingga tidak hanya menguasai perdagangan tetapi juga berpengaruh dalam bidang politik di Nusantara. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum VOC datang, wilayah Nusantara khususnya Maluku sudah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pala. Banyak pedagang dari Asia maupun Eropa datang untuk membeli cengkeh dan pala yang memiliki nilai jual yang tinggi. Namun pada awal abad ke-17, para pedagang Belanda justru saling bersaing dalam perdagangan rempah-rempah. Persaingan tersebut menyebabkan keuntungan mereka menurun. Oleh karena itu, pemerintah Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 agar perdagangan dapat dikendalikan dan keuntungan bisa dimaksimalkan. Merkantilisme sebagai dasar berdirinya VOC. Pembentukan VOC tidak bisa dilepaskan dari paham merkantilisme yang berkembang di Eropa pada saat itu. Merkantilisme merupakan paham ekonomi yang menganggap bahwa kekayaan negara ditentukan oleh banyaknya emas, perak, dan keuntungan perdagangan yang dimiliki. Karena itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari wilayah yang kaya sumber daya alam untuk dieksploitasi. Nusantara menjadi salah satu wilayah yang menarik karena memiliki rempah-rempah yang sangat dibutuhkan pasar Eropa. Dengan kata lain, VOC menjadi alat Belanda untuk menjalankan kebijakan merkantilisme di Asia. Sejarah berdirinya VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda. Awalnya VOC itu hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang yang bertugas membeli dan menjual rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya VOC tidak hanya berfokus pada perdagangan. VOC mulai membangun benteng, menguasai wilayah strategis, serta ikut campur dalam urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dari sinilah VOC perlahan berubah menjadi kekuatan kolonial yang sangat berpengaruh. Pengertian hak oktroy. Salah satu faktor utama yang membuat VOC begitu kuat adalah adanya hak oktroy. Hak oktroy merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Melalui hak ini, VOC tidak hanya diberi izin berdagang, tetapi juga memiliki kewenangan seperti sebuah negara. VOC dapat membentuk tentara sendiri, mendirikan benteng, mencetak uang, membuat perjanjian dengan kerajaan lokal, bahkan menyatakan perang dan perdamaian. Karena kewenangan yang sangat luas tersebut, banyak sejarawan menyebut VOC sebagai negara dalam negara. Dalam bidang ekonomi, hak oktroy digunakan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC mengatur siapa yang boleh berdagang, berapa harga rempah yang ditetapkan, dan berapa jumlah produksi yang diperbolehkan. Untuk mempertahankan monopoli tersebut, VOC menerapkan berbagai kebijakan seperti pelayanan hongi, yaitu patroli militer untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Selain itu, ada kebijakan ekstirpasi atau penebangan pohon rempah yang dianggap melebihi kebutuhan VOC. Akibatnya, pedagang dan petani lokal kehilangan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Selain menguasai ekonomi, VOC juga mulai memperluas pengaruhnya dalam bidang politik. VOC sering ikut campur dalam konflik antar kerajaan di Nusantara. Mereka menggunakan strategi divide et impera atau politik adu domba untuk memecah kekuatan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan cara tersebut, VOC dapat memperoleh keuntungan politik dan memperluas wilayah. Pengaruhnya banyak kerajaan yang akhirnya bergantung pada VOC, sehingga kedaulatan politik mereka semakin melemah. Dengan adanya oktroy, tentu ada
pasti ada dampaknya. Dampak hak oktroy bagi Nusantara itu pelaksanaan hak oktroy tentu memberikan dampak bagi Nusantara, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, perdagangan internasional semakin berkembang dan beberapa pelabuhan di Nusantara menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Selain itu, terjadi pertukaran pengetahuan dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar. Monopoli VOC menyebabkan penderitaan bagi masyarakat lokal karena harga ditentukan secara sepihak. Banyak kerajaan kehilangan sumber pendapatan dan kedaulatannya. Selain itu, berbagai peperangan dan kebijakan VOC juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar. Kasus Kepulauan Banda, salah satunya itu contoh paling nyata dari dampak kebijakan VOC dapat dilihat dari Kepulauan Banda. Wilayah ini merupakan pusat produksi pala yang sangat penting bagi VOC. Untuk mempertahankan monopoli pala, VOC melakukan tindakan yang sangat keras, termasuk pembantaian dan pengusiran penduduk setempat. Akibatnya, banyak masyarakat Banda kehilangan nyawa, tanah, dan mata pencaharian mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa monopoli VOC tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam materi yang dapat saya sampaikan tadi itu ada kesimpulannya bahwa VOC awalnya itu merupakan perusahaan dagang yang dibentuk untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun melalui hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda, VOC berkembang menjadi kekuatan ekonomi, politik, serta militer yang sangat besar. Kebijakan yang diterapkan VOC berhasil memperkuat posisi Belanda, tetapi di sisi lain menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, hak oktroy dapat dianggap sebagai faktor utama yang memungkinkan VOC berubah dari sebuah perusahaan dagang menjadi kekuatan kolonial yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.